Selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap kabar kalian pada pagi hari ini sehat semua. Tidak ada kekurangan satu apapun ya. Bapak mengingatkan kembali ketika kalian lagi berada di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Kemudian hand sanitizer juga jangan lupa disemprotkan ke kalian. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi, Bapak mendengarkan semangat kalian terlebih dahulu. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga. Oke, baik. Ini kita sudah masuk materi di bab 9 ya. Kita langsung melompat di bab 9 saja, karena ada beberapa bab yang tidak kita bahas. Yang hari ini kita bahas adalah P3K ya. Oke, baik. Kita langsung masuk materi tentang P3K. Tentunya kalian sudah tahu apa itu P3K ya. Waktu kalian berada di kelas 7 atau 8, mungkin kalian sudah mendengar atau membahas tentang pembelajaran P3K ini. Oke, baik, di sini ada beberapa pembahasan, kemudian Bapak ada memberikan contoh gambar dan video. Ketika kalian masih bingung tentang penjelasan yang Bapak berikan kepada kalian, silakan untuk bertanya nanti setelah pembahasannya selesai di WA atau di Classroom ya. Oke, baik, kita langsung masuk materi tentang P3K. Ini ada bab 9, pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu yang dimaksud dengan P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang satu, pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K ialah pertolongan sementara diberikan kepada seseorang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter ya. Ini P3K ini pertolongan pertama sebelum kalian diantarkan ke rumah sakit ya. Inilah pertolongan pertama agar tidak penyakitnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu parah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tujuan P3K. Kecelakaan bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan. Misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang. Kemudian akibat kecelakaan, korban meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Oke, kita lanjut. Tindakan-tindakan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil orang dewasa ya. 2. Panggillah dokter atau tenaga medis. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Yang A. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. 1. Peralatan P3K. A. Kasat steril. B. Plester. C. Plester obat. D. Kapas. E. Gunting. F. Lampu senter. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Ini kasat steril, kemudian plester cepat, kapas, dan lain-lain ya. Ini ada contoh gambarnya dan ada nama contoh gambar tersebut juga. Oke, kita langsung lanjut. Yang kedua, obat-obatan P3K. A. Obat luka ringan. 1. Jenis obat. A. Obat merah atau macrochrome. B. Betadine. Selanjutnya yang B. Obat pencuci luka. Yang satu jenis obat. A. Rivanol. B. Alkohol 70%. C. Bore water atau larutan borik ya. Kemudian yang selanjutnya C. Obat luka bakar. Satu jenis obat. Ini ada 3 ya. Yang A. Biolacentol. Yang B. Salep minyak ikan. C. Lidah buaya. Yang A. Tindakan pendarahan luar. 1. Menekan dengan pembalut tekan. 2. Menekan dari atas tempat tekanan. 3. Menekan pendarahan dengan tourniquet. Yang kedua, luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka. Yang pertama, 1. Luka memar atau kena pukul. Yang kedua, luka gores.
Yang ketiga, luka tusuk. B. Dasar-dasar pertolongannya. Yang satu, hentikan pendarahannya. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Yang ketiga, ulas luka dengan merkur krom 2%. B. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya antara lain shock, pendarahan, pernapasan berhenti, luka, patah tulang, dan lain-lain. 1. Pendarahan. Membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah darah itu keluar dari arteri, vena, pembuluh darah balik, atau kaliper atau pembuluh darah rambut. Pendarahan arteri warnanya merah muda. Darah keluar dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua, keluarnya cepat. Pendarahan kaliper warnanya merah tua atau merah muda ya, tidak cepat dan berdenyut. Oke, baik. Pak akan memberikan contoh video pembelajaran P3K ya. Oke, bisa kalian lihat. Ini dia perkenalan terlebih dahulu sebelum dia memberikan contoh alat-alat yang digunakan dalam P3K. Kita gunakan untuk pembalutan sekaligus untuk pemedian yang dibantu dengan alat tegas. Metelanya berperspektif 3. Setelah itu kita membuat lipat 8 untuk proses pembalutan. Langkah yang pertama kita lipat metela menjadi 2 bagian berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita lipat ke dalam. Yang berikutnya kita masukkan tangan kanan kita, dijepit pada bagian kanan dalam. Kemudian kita keluarkan. Akhirnya berbentuk seperti ini. Sampai nanti 3 kali. Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir ini yang ketiga. Ya, kalian perhatikan cara dia akan menjadi seperti ini. Disebut lipat 8 karena jumlah lipatannya terdiri dari 8 lipatan. Ini digunakan untuk pembalutan. Selanjutnya kita akan belajar latihan tentang pembalutan luka pada dahi. Yang pertama adalah pada bagian mitela yang bertemu. Balutkan mitela ke atas dan bawah kepala sampai mitela bertemu bagian sisi sebaliknya. Tarikan dan rapikan. Selanjutnya kita akan belajar pertolongan pertama luka sayat pada nadi. Yang pertama, kita balut dulu luka dengan mitela yang sudah hingga dirasa cukup. Kemudian sisa balutan kita balut dengan arah sebaliknya dan kita akhiri pada atas luka yang bersayap. Selanjutnya kita rapikan. Yang selanjutnya akan kita balut agar darah tidak mengalir ke bawah. Kita tutupkan mitela pada tangan yang bersayap. Kemudian kita pilih sehingga mitela menjadi kecil. Kemudian kita talikan. Untuk memuatkan ikatan, kita minta korban atau pasien untuk menarik nafas. Kemudian rapikan
akan baca pertolongan pertama. Oke, baik. Ini contoh beberapa saja, tidak semua video yang Bapak berikan kepada kalian, tetapi kalian punya gambaran tersendiri gimana P3K itu dikerjakan ya pada saat luka atau robek atau kena terbakar seperti itu ya. Ini contoh penanganannya saja. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.